Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskia dari Prodi Akuntansi kelas C, Politeknik Fiksi Input Serang, dengan NIM 2062401151. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Yoma Hatima MPD. Saya akan meresum kembali materi yang sudah dibahas di kelas online, yaitu ada 4 materi. Yang pertama, keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, dan yang terakhir yaitu menyimak. Yang pertama yaitu menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan. Tujuan menulis yaitu agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan tersebut. Manfaat menulis yaitu mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan, mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu membaca. Membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan cetakan, dan proses berpikir yang termasuk di dalamnya memahami, menceritakan, menafsirkan arti dari lambang-lambang tertulis, dengan melibatkan penglihatan gerak mata, pembicaraan batin, dan ingatan. Tujuan membaca yaitu memperoleh informasi, mencakup isi, serta memahami makna bacaan. Teknik membaca, pembaca yang efisien mempunyai kecepatan bermacam-macam. Membaca ibarat berkendaraan, ada kalanya lambat dan ada waktunya cepat, tergantung pada bahan bacaan dan tujuan membaca. Sudarso menguraikan pada umumnya kecepatan membaca dapat dirinci sebagai berikut. Membaca skimming dan scanning, yaitu kecepatan lebih dari 1000 kpm. Membaca dengan kecepatan tinggi, yaitu 500 sampai 800 kpm. Membaca cepat, yaitu 350 sampai 500 kpm. Membaca dengan kecepatan rata-rata, yaitu 250 sampai 350 kpm. Membaca lambat, yaitu 100 sampai 125 kpm. Yang ketiga yaitu berbicara. Berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Tujuan dari berbicara yaitu untuk komunikasi. Manfaat keterampilan berbicara yaitu 1. Memperlancar komunikasi antar sesama. 2. Mempermudah pemberian berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewibawaan diri. Yang kelima, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Yang keenam, menjadikan penunjang meraih prestasi dan pekerjaan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menyusun pembicaraan yang efektif, yaitu yang pertama, berpikir jernih sebelum berbicara. Yang kedua, kenali lawan jenis. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Yang keempat, beri gambaran pada pembicaraan. Yang kelima, hindari kata-kata yang tidak penting. Bicara itu ada seninya. Menurut buku The Secret Habit to Master Your Art of Speaking, orang sukses dan belum sukses terkadang disebabkan oleh ucapannya. Komunikasi berperan sangat penting untuk menilai seseorang saat pertama kali bertemu. Keempat yaitu menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi, baik bunyi non-bahasa dan bunyi bahasa, dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi, dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi tersebut. Unsur-unsur menyimak yaitu yang pertama, pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak.
Yang kedua, yaitu penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Yang ketiga, yaitu bahan simakan, yaitu pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Menurut Ica Sutari dan kawan-kawannya, terdapat 5 tujuan dalam menyimak, yaitu yang pertama, mendapatkan fakta dengan memperoleh fakta diantaranya melalui kegiatan membaca, baik melalui majalah, koran, maupun buku-buku. Yang kedua, menganalisis fakta. Maksud dari menganalisis fakta yaitu proses menaksir kata-kata atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya, menaksir sebab akibat yang terkandung dalam fakta-fakta tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi fakta, yaitu penyimak yang kritis akan mempertanyakan hal-hal mengenai nilai fakta-fakta. Yang keempat, yaitu mendapatkan inspirasi. Seseorang menyimak bukan untuk memperoleh fakta saja, melainkan untuk memperoleh inspirasi. Kita mendengarkan ceramah atau diskusi ilmiah semata-mata untuk tujuan memperoleh inspirasi. Yang kelima, yaitu mendapatkan hiburan. Tujuan ini akan mudah tercapai apabila pembicara mampu menciptakan humor yang segar dan orisinil yang mengakibatkan penyimak menunjukkan minat dan kegembiraannya. Baik, itu saja yang dapat saya resum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.